Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan terhindar dari virus corona ya. Oh ya, tetap semangat pagi walaupun sudah siang gini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan, kenikmatan sehingga kita dapat berdiskusi online pada hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Yang terhormat, Bapak Yandi Heriandi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real dan teman-teman yang saya banggakan. Sebelum memulai diskusi pada hari ini, perkenalkan saya Christina Pina Amelia selaku moderator dari kelompok 12. Adapun anggota dari kelompok 12 yaitu Hisham Ahyani dengan nomor induk mahasiswa 19081050021, Sohifah 19081050023, Ipit Rahmawati 19081050030, dan Christina Pina Amelia 19081050031. Adapun pada hari ini kita akan membahas mengenai kriteria kekonvergenan. Kepada pemateri pertama, dipersilahkan. Oke, kita bahas pembahasan pertama pada hari ini mengenai kriteria barisan monoton. Pada bahasan kalkulus 1, kita mengenal ada fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun. Sedangkan barisan adalah sebuah fungsi. Jadi kita dapat menarik kesimpulan bahwa apabila ada suatu barisan naik dan ada suatu barisan turun, itulah yang disebut dengan monoton. Jika kita ketahui barisan X atau disebut juga dengan XN dikatakan monoton jika berlaku salah satu X naik atau X turun. Barisan atau XN dikatakan naik apabila XN kurang dari sama dengan XN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Dan barisan atau XN dikatakan turun apabila XN lebih dari sama dengan XN plus 1 untuk setiap N elemen bilangan asli. Kita perhatikan 6 contoh barisan di bawah sini. Pada barisan pertama dan ketiga, ini disebut barisan monoton naik. Karena nilainya itu akan selalu naik dan tidak ada nilai yang turun. Seperti barisan pertama, dari 2, naik ke 3, naik ke 4, naik ke 5, dan seterusnya. Begitupun pada contoh barisan ketiga, dari 1/2, naik ke 2/3, naik ke 3/4, naik ke 4/5, dan seterusnya. Itulah yang disebut barisan monoton naik. Pada contoh barisan 2 dan 4, itu disebut barisan tidak monoton. Kita perhatikan contoh barisan kedua. Terdapat barisan 3, 3, 3, 3. Disebut barisan tidak monoton karena nilainya sama atau konstan. Ini juga sering disebut barisan tidak monoton turun dan tidak monoton naik karena nilainya konstan dan sama apabila diteruskan. Pada barisan keempat, disebut barisan tidak monoton karena nilainya terdapat nilai yang naik dan nilai yang turun. Perhatikan pada contoh. Terdapat -1, naik ke 1. Setelah itu, turun lagi ke -1. Lalu, naik lagi ke 1. Itulah yang disebut barisan tidak monoton. Atau kita bisa membuat polanya yaitu -1
pangkat n plus 1. Perhatikan lagi kepada contoh barisan 5 dan 6. Itu disebut barisan monoton turun. Karena nilainya selalu turun dan tidak terdapat nilai yang naik. Perhatikan pada barisan 5, yaitu 4, turun ke 2, turun ke 1, turun ke 1/2, turun ke 1/4, dan seterusnya. Begitupun pada contoh barisan ke-6, dari 4, turun ke 2, turun ke 0, turun ke -2, dan turun ke 4, sampai seterusnya. Itu nilainya akan tetap turun. Teorema kekonvergenan barisan monoton, misalkan X sama dengan Xn adalah barisan di real yang monoton naik, yaitu X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan X3, kurang dari sama dengan X4, kurang dari sama dengan X5, sampai seterusnya, kurang dari sama dengan Xn, kurang dari sama dengan Xn plus 1, kurang dari sama dengan, sampai seterusnya. Maka barisan X konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Dalam hal ini, limit Xn sama dengan suprimum suku-suku barisan tersebut. Bukti teorema 13.1. Bukti dari kiri ke kanan. Berdasarkan pada lema sebelumnya bahwa barisan konvergen adalah terbatas jika limit Xn sama dengan X dan epsilon lebih dari 0. Maka ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga jika N lebih besar sama dengan K epsilon, maka X kurang dari epsilon kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan X plus epsilon. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Dimisalkan X sama dengan Xn adalah barisan di real yang monoton naik. Perhatikan plot titik-titik X1, X2, X3 pada garis bilangan real. Semakin besar titik-titiknya, maka semakin ke kanan. Jika barisan itu terbatas ke atas dan akan berkumpul di suatu titik. Nah, titiknya itu X bintang. Karena Xn monoton, maka kita peroleh X min epsilon kurang dari sama dengan suprimum himpunan Xn kurang dari sama dengan X plus epsilon. Dan berdasarkan sifat harga mutlak, kita peroleh mutlak X min suprimum himpunan Xn kurang dari sama dengan epsilon. Karena benar untuk setiap nilai epsilon, maka dapat disimpulkan bahwa limit Xn sama dengan X sama dengan suprimum himpunan dari Xn. Bukti teorema 13.1. Bukti dari kanan ke kiri. Dimisalkan bahwa Xn adalah barisan monoton naik yang terbatas dari bilangan real. Menurut prinsip suprimum, terdapat X bintang sama dengan suprimum himpunan Xn. Kita harus menunjukkan bahwa X bintang adalah nilai limit dari barisan tersebut. Kita ketahui bahwa apabila ada nilai limit, maka barisan tersebut adalah konvergen. Karena X bintang adalah batas atas dari semua elemen Xn, maka Xn kurang dari sama dengan X bintang untuk semua n elemen bilangan asli. Berdasarkan kelengkapan sifat himpunan bilangan real, Xn apabila kita anggap himpunan, karena Xn nilainya kurang dari sama dengan X, maka Xn tersebut himpunan terbatas. Dalam kelengkapan sifat bilangan real, himpunan terbatas mempunyai batas atas kecil atau kita sebut suprimum. Karena Xn kurang dari sama dengan X untuk semua n bilangan asli. Maka dapat kita simpulkan X bintang ini adalah suprimum dari Xn. Maka jika epsilon lebih dari 0, bilangan X bintang min epsilon bukanlah batas atas dari Xn. Karena apa?
karena X bintang itu batas atas kecil atau suprimum. Jadi apabila dikurangi suatu bilangan sekecil apapun, dia sudah bukan lagi menjadi batas atas. Nah, terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga X bintang min epsilon kurang dari X kurang dari epsilon. X bintang kurang dari epsilon kurang dari X K epsilon bukan batas karena ada bilangan yang lebih besar dari bilangan tersebut. Karena barisan adalah monoton naik, kalau misalnya monoton naik berarti apa? Berarti setiap nilainya pasti nilai berikutnya akan lebih besar. Seperti X1 kurang dari sama dengan X2, kurang dari sama dengan X3, sampai seterusnya. Untuk N lebih besar dari K epsilon, kita peroleh X bintang min epsilon kurang dari Xn kurang dari sama dengan X bintang. Dan menunjukkan bahwa mutlak Xn min X bintang kurang dari epsilon. Perlu kita ingat bahwa X bintang adalah suprimum dari Xn. Sehingga bila epsilon lebih besar dari 0, diberikan ada bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga maka didapat mutlak Xn kurang X bintang kurang dari epsilon dimanapun N lebih besar dari sama dengan K epsilon. Maka terbukti bahwa limit Xn sama dengan X bintang, atau menunjukkan bahwa X bintang adalah nilai limit dari barisan tersebut. Baik, materi selanjutnya yaitu akibat 13.2. Misalkan X sama dengan Xn merupakan barisan pada bilangan real yang monoton turun, yaitu X1 lebih besar atau sama dengan X2, lebih besar atau sama dengan X3, lebih besar atau sama dengan X4, lebih besar atau sama dengan Xn, lebih besar atau sama dengan Xn plus 1, dan seterusnya. Maka barisan X merupakan barisan yang konvergen jika dan hanya jika barisannya terbatas. Dalam hal ini, limit Xn sama dengan infimum Xn. Dapat kita buktikan, misalkan barisan Yn sama dengan negatif Xn untuk n anggota bilangan asli, maka barisan Yn adalah barisan monoton naik. Kriteria barisan monoton berdasarkan teorema 13.1 dan 13.2 dapat kita gunakan untuk melihat apakah sebuah barisan tersebut konvergen atau tidak. Baik, selanjutnya kita lihat contoh yang pertama. Selidikilah kekonvergenan dari barisan X sama dengan 1 per N. Kalau kita uraikan, maka barisannya yaitu 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5, dan seterusnya. Maka dapat dengan mudah kita tentukan bahwa barisan tersebut merupakan barisan monoton turun. Karena 1 lebih besar daripada 1 per 2, lebih besar daripada 1 per 3, dan seterusnya. Dan juga semakin besar N, maka barisannya akan menuju ke 0. Hal ini menunjukkan bahwa X1 lebih besar atau sama dengan X2, lebih besar atau sama dengan X3, lebih besar atau sama dengan X4, lebih besar atau sama dengan Xn, lebih besar atau sama dengan Xn plus 1, dan seterusnya sampai menuju ke 0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan X sama dengan 1 per N merupakan barisan yang konvergen. Kita bisa menentukan nilai dari limit X apabila bisa menentukan nilai infimum 1 per N. Karena infimum 1 per N sama dengan infimum 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4, 1 per 5,
1/6 dan seterusnya sama dengan 0, maka limit X sama dengan infimum 1/n sama dengan 0. Jadi, X konvergen ke 0. Baik, selanjutnya yaitu contoh yang kedua. Selidikilah kekonvergenan dari Y sama dengan N per N plus 1. Jika kita uraikan, maka barisannya yaitu 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa 1/2 kurang dari 2/3, kurang dari 3/4, kurang dari 4/5, kurang dari 5/6, dan seterusnya sampai kurang dari 1, atau Y1 kurang dari atau sama dengan Y2, kurang dari atau sama dengan Y3, kurang dari atau sama dengan Y4, kurang dari atau sama dengan YN, kurang dari atau sama dengan YN plus 1, sampai menuju ke 1. Hal ini menunjukkan bahwa barisan tersebut merupakan barisan monoton naik dan terbatas pada 1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa barisan Y adalah barisan konvergen. Kita juga bisa melihat dengan mudah bahwa suprimum N per N plus 1 sama dengan 1, sehingga limit Y sama dengan suprimum N per N plus 1 sama dengan 1. Jadi barisan Y sama dengan N per N plus 1 konvergen ke 1. Teorema kemonotonan barisan ini sangat berguna dan bermanfaat dalam menentukan kekonvergenan barisan, akan tetapi hanya tepat digunakan untuk barisan yang monoton. Nah, kriteria lain yang dapat digunakan untuk menentukan kekonvergenan barisan adalah kriteria Cauchy. Kriteria Cauchy ini akan kita bahas, akan tetapi sebelumnya kita akan membahas sebuah teorema yang dikenal dengan teorema Bolzano-Weierstrass. Materi selanjutnya yaitu mengenai teorema 13.3, yaitu teorema Bolzano-Weierstrass yang menyatakan bahwa sebuah barisan terbatas di R mempunyai subbarisan yang konvergen. Pembuktiannya yaitu berdasarkan teorema subbarisan monoton, maka terdapat suatu subbarisan XNK dari XN yang monoton. Karena XN terbatas, maka otomatis XNK pun menjadi terbatas. Berdasarkan teorema kekonvergenan monoton, XNK adalah konvergen. Contohnya misalkan Xn sama dengan min 1 pangkat N, dimana kalau misalkan kita pangkatkan dengan nilai yang genap, maka menjadi barisannya yaitu 1, 1, 1, 1, dan seterusnya. Adapun jika kita pangkatkan dengan nilai yang ganjil, bilangan yang ganjil, maka barisannya yaitu min 1, min 1, min 1, dan seterusnya. Terbukti di sini bahwa Xn sama dengan min 1 pangkat N mempunyai batas yang konvergen di 1 dan di min 1. Berdasarkan teorema Bolzano-Weierstrass, maka Xn mempunyai subbarisan yang konvergen. Selanjutnya yaitu definisi 13.4 tentang barisan Cauchy yang menyatakan bahwa barisan bilangan real Xn disebut barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon yang positif atau epsilon yang lebih besar dari 0 terdapat bilangan asli K, sedemikian sehingga untuk setiap M dan N yang lebih besar atau sama dengan K berlaku nilai mutlak atau harga mutlak XM dikurangi XN lebih kecil dari epsilon. Untuk lemma 13.5 menyatakan yaitu jika X sama dengan XN adalah barisan konvergen, maka X adalah barisan Cauchy. Buktinya yaitu jika X sama dengan limit X, maka setiap epsilon yang lebih besar dari 0 ada bilangan asli K
epsilon per 2 sedemikian sehingga untuk semua n yang lebih besar atau sama dengan k epsilon per 2, maka harga mutlak xn dikurangi x kurang dari epsilon per 2. Jadi, jika m epsilon sama dengan k epsilon per 2 dan jika m dan n lebih besar atau sama dengan m epsilon, maka menurut ketaksamaan segitiga, harga mutlak xm dikurangi xn kurang dari atau sama dengan harga mutlak xm dikurangi x ditambah harga mutlak x dikurangi xn kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2, di mana epsilon per 2 dan ditambah epsilon per 2 ini hasilnya adalah epsilon. Hal ini menunjukkan bahwa barisan konvergen X adalah barisan Cauchy. Nah, bila kita kaitkan dengan teorema Bolzano-Weierstrass, maka kita akan memperoleh lemma 13.6. Selanjutnya yaitu mengenai lemma 13.6, yaitu tentang keterbatasan Cauchy, di mana lemma 13.6 ini menyatakan bahwa barisan Cauchy adalah barisan terbatas. Pembuktiannya, karena x sama dengan xn adalah barisan Cauchy dan misalkan epsilonnya itu adalah 1, jika m adalah bilangan asli M1 karena epsilonnya sama dengan 1 dan n lebih besar sama dengan M1, maka harga mutlak xm dikurangi xn kurang dari 1. Nah, pemisalan ini adalah pemisalan yang menggunakan definisi 13.4 yang merupakan definisi dari barisan Cauchy. Maka berdasarkan ketaksamaan segitiga, kita peroleh harga mutlak xn kurang dari harga mutlak xm ditambah 1 untuk setiap bilangan asli lebih besar dari M1. Kemudian dimisalkan jika B sama dengan subprimum dari harga mutlak X1, harga mutlak X2, harga mutlak X3, kemudian harga mutlak Xn dan harga mutlak Xn plus 1. Maka kita punya harga mutlak Xn kurang dari sama dengan B untuk semua bilangan asli n. Jadi terbukti bahwa Xn adalah barisan yang terbatas atau barisan Cauchy adalah terbatas. Kemudian akibat dari lemma 13.6 menyatakan bahwa jika subbarisan X aksen dari barisan Cauchy konvergen ke X, maka elemen barisan X konvergen juga ke X. Nah, kita kan tadi sudah mempelajari bahwa barisan Cauchy adalah barisan yang konvergen, dimana kalau misalkan konvergen, jika suatu barisan itu konvergen, maka subbarisannya pun pasti konvergen. Sehingga jika subbarisannya aja konvergen ke X, maka pastilah barisannya pun konvergen juga ke X. Kriteria Cauchy merupakan sebuah kriteria kekonvergenan yang sangat penting untuk sebuah barisan. Nah, kriteria ini akan dimuat dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dalam teorema 13.8. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu teorema 13.8. Kriteria kekonvergenan Cauchy. Dalam teorema ini disebutkan bahwa sebuah barisan Xn konvergen jika dan hanya jika barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Nah, untuk pembuktiannya ada dua arah pembuktian, yaitu dari arah kiri ke kanan dan kanan ke kiri. Untuk yang dari kiri ke kanan, sebelumnya telah dibahas dalam lemma 13.5. Nah, di situ diperoleh bahwa jika barisan konvergen, maka barisan tersebut adalah barisan Cauchy. Sedangkan untuk pembuktian yang kedua dari kanan ke kiri,
Misalkan barisan Xn adalah barisan Cauchy, karena Xn Cauchy, maka barisan Xn itu terbatas. Nah, ini adalah bunyi dari lemma 13.6 yang menyebutkan bahwa barisan Cauchy adalah terbatas. Ambil epsilon lebih dari 0 sebarang ada H epsilon per 2 anggota bilangan asli. Sedemikian sehingga jika Nm lebih dari H epsilon per 2, maka nilai mutlak Xn dikurangi Xm kurang dari epsilon per 2. Nah, karena X aksen sama dengan Xnk konvergen ke X, ada K bilangan K lebih dari H epsilon per 2. Sedemikian sehingga nilai mutlak Xk min X kurang dari epsilon per 2. Karena K lebih dari H epsilon per 2 yang tadi disebutkan, maka untuk M sama dengan K, nilai mutlak Xn min Xk kurang dari epsilon per 2. Akibatnya, jika N lebih dari atau sama dengan H epsilon per 2, diperoleh nilai mutlak Xn min X sama dengan nilai mutlak Xn min Xk plus Xk min X. Nah, untuk memisahkan antara Xn min Xk dan Xk min X, karena itu penjumlahan, jadi dipakai kurang dari sama dengan. Nah, nilai mutlak Xn min Xk plus dipisah Xk min X kurang dari epsilon per 2 plus epsilon per 2. Nah, karena sukunya ada 2 di situ, jadi epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Nah, jadi terbukti kurang dari epsilon. Jadi Xn konvergen. Nah, sekian untuk teorema 13.8 tentang kriteria kekonvergenan Cauchy. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memaparkan materi mengenai kekonvergenan ini. Kami dari kelompok 12 izin undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.